Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini Ali dengan NIM 256120100091. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia edisi 4. Bab 8, pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal kerangka kerja integrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain dan menganalisis dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal, tujuannya pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal, 5 unsur pengendalian internal, elemen internal kontrol, dan ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, risk assessment, prosedur pengendalian, 4 pengawasan, dan 5 informasi dan komunikasi. Tampilan unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian, lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, prosedur pengendalian dan pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen dan perusahaan. Lingkungan pengendalian, 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, filosofi manajemen dan gaya koperasi, dan CEO. Lanjut ke struktur organisasi dan seterusnya. Pengendalian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harusnya menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut. 1. Personal dan kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi terkaitan. 3. Operasional dan penyimpanan aset akuntansi. 4. Bukti dan langkah-langkah keamanan. Prosedur dan pengendalian internal yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Ancaman terhadap pengendalian. Prosedur pengendalian personel dan kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib, pemisahan tanggung jawab operasi berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset akuntansi, bukti dan tindak keamanan, menaungi manajemen dan perusahaan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. Hubungan yang akrab dengan pemasok, menolak ambil cuti, sering berutang ke karyawan lain, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem. 1. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi, bisa berarti dokumen digunakan transaksi tidak sah. 2. Peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan, pengembalian bisa saja palsu. Perbedaan antara penerima kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Peningkatan mendadak pembayaran dan
pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. 5. Penundaan pencatatan transaksi. Mungkin ada usaha menghambat kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, mengambil resiko, prosedur pengendalian serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kebutuhan pada pelapor, hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat mempengaruhi pada pengambil keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut. Pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya orang yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank disimpan di rekening tabungan. Seperti contoh, cek yang Anda dapat uangkan bisa disimpan di bank dan hal itu yang dianggap sebagai kas. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum, satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan sejak diterima sampai kas disimpan oleh bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk memilih kas diterima pengajuan langsung adalah mesin kasir. Kas yang diterima oleh penjualan tunai. Pelanggan bertukar barang dan struk penjualan. Lalu struk pembayaran ke departemen akuntansi dan aid jurnal. Mesin kasir, kas, departemen kasir, setoran kas ke bank dan bank, bukti setoran kas, departemen akuntansi, lalu ke aid jurnal. Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 335.690. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas, kekurangan kas sebesar 22.000 akan dicatat sebagai kas seperti berikut. Kas kurang atas atau kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan berikut pada akhir periode. Saldo debit, akun kas kurang atau laporan dimasukkan beban-beban lain laporan rugi. Saldo kredit tersebut dimasukkan dalam pembagian hasil-hasil lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas yang diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka.
Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer data elektronik. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerima kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah seperti nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer data elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting ulang yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas harus diberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian harus meyakini bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah satu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer data elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pemesan, dan pembeli, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk mengendalikan internal. Beberapa keuntungan pengendalian dan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. 1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi, rekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer data menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan maupun email. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan dan pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan 7. Laporan bank sebagai berikut tampilannya. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Perusahaan dan bank sebagai berikut. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan untuk perusahaan mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk memberikan transaksi kas di catatan akuntansinya dan catatan yang dibuat oleh bank. Laporan catatan PT Sigma Utama dan laporan bank sebagai berikut. Selisih antara saldo dan perusahaan. Laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan
analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang sesuai. Saldo kas disesuaikan dengan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam 2 bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank berakhir dengan saldo disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi sebagai berikut. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, langkah 1 memasukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah 2, tambahkan sedikit deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdapat dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat. Muncul rekonsiliasi periode sebelumnya dengan saat ini. Contoh setoran belum dicatat bank pada akhir periode. Langkah 3, kurangnya dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh cek sedang beredar pada akhir periode. Langkah 4, menemukan saldo yang sesuai dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Langkah-langkah dalam rekonstruksi bank. Rekonsiliasi perusahaan. 5, memasukkan dasar menurut perusahaan dalam saldo akhir kas buku besar. Langkah 6, menambahkan dan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contoh wesel, tagih, dan bunga dikumpulkan oleh bank. 7, kekurangan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contoh cek kosong, pelanggan, beban administrasi bank. 8, tentukan saldo yang disesuaikan dengan menambah langkah dan mengurangi langkah. Buktikan jika saldo disesuaikan sama. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan langkah 8 yang sama. Ilustrasi rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran pengendalian rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma utama ditampilkan 7. Laporan bank ini mengenai saldo sebesar Rp3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah Rp2.549.990. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank. Rp816.200. Langkah 3, cek yang belum diuangkan. Sebagai berikut. Langkah 6, wesel tagihan Rp400.000 berikut bunga sebesar Rp8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti tunjuk dalam memo kredit Rp408.000. Langkah 7, dari pelanggan Thomas Taringan seberat Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak memo debit Rp300.000. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Beban administrasi bank Rp18.000 belum dicatat dalam air jurnal seperti yang dituliskan dalam memo debit Rp18.000. Sebagai tambahan sebuah kesalahan, Rp9.000 ditemukan.
Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal seberat 723.260. Tampilan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama tampilan 11 sebagai berikut. Jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma adalah sebagai berikut. Dana kas yang diperlukan khusus. Perusahaan biasanya untuk membayar sejumlah pengeluaran kecil sebagai perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik dana habis atau jumlah minimum. Saat dana kecil diisi kembali, akun didebitkan tentu akan melakukan penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dimasukkan ke dalam kas kecil. Ilustrasi dana kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil tersebut 500.000 untuk 1 Agustus. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuatkan, ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikreditkan ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dana kas kecil pada akhir bulan Agustus. Bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut. Ilustrasi dana kecil. Jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Pelaporan kas. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar. Dilaporkan posisi keuangan. Perusahaan dapat melihat jumlah kas melebihi, menginvestasikan kas dalam investasi yang sangat likuid untuk memperoleh bunga investasi semacam ini disebut setara kas. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Laporan posisi keuangan kopi yang menyajikan kas ditunjuk sebagai berikut. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulan. Ratio kas untuk menaikkan berapa masalah yang maksudnya 1 pembayaran tambahan dan 2 arus kas positif dalam kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap bulan kas sama dengan kas akhir tahun per beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn. Diestimasi dari berbagai aktivitas operasi. Laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dan kegiatan operasi per 12. Ilustrasi rasio kas dari pengeluaran kas. Data berikut diambil dari laporan keuangan Power Technology sebagai berikut. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan berdasarkan data yang disajikan sebelumnya. Beban kas rasio pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.